Oke, jadi Q&A edisi pertama ini akan membahas fitur baru, yaitu ASN Karir yang ada di SSC ASN. Jadi, narasumber pagi ini akan menjawab pertanyaan umum yang masuk ke helpdesk SSC ASN mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Jadi, itu bagaimana alur pendaftaran CASN di 2023 ini? Bisa dijawab? Baik, terima kasih. Jadi untuk alur pendaftaran di tahun 2023 ini masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, pelamar harus membuat akun terlebih dahulu di sscsn.bkn.go.id, daftar. Kemudian setelah terverifikasi NIK-nya, kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk menvalidasi bahwasanya NIK itu memang valid atau tidak. Kemudian apakah NIK tersebut sudah terdaftar sebagai ASN atau tidak, itu juga sudah dicek saat kita melakukan pembuatan akun. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika sudah membuat akun, kita mengisi password maupun kelengkapan data pengaman lainnya, kita lanjut untuk login di daftar ya, di aplikasi daftar sscsn/daftar. Kemudian nanti kita akan masuk di halaman biodata atau langkah-langkah pertama yaitu melengkapi biodata. Nah, melengkapi biodata di sini sudah memilih jenis seleksi, kemudian formasi instansi dan jabatan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh pelamar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu mengunggah persyaratan dokumen dan kemudian memeriksa kembali. Nah, di unggah dokumen ini, teman-teman pelamar juga harus memastikan sudah memiliki akun e-materai, karena ketika unggah dokumen, ada persyaratan dokumen yang harus menggunakan e-materai, yaitu surat lamaran, kemudian surat pernyataan. Nah, itu teman-teman harus sudah memiliki akun e-materai, kemudian nanti melakukan stem e-materai secara online atau pembubuhan. Jadi e-materai itu wajib untuk digunakan di tahun ini. Nah, dokumen apa saja sih yang wajib menggunakan e-materai? Adalah ada 2 dokumen, yaitu surat pernyataan dan surat lamaran. Teman-teman nanti bagaimana caranya sudah ada juga di tutorial ya. Nanti bisa sudah ada juga di ini ya, di portalnya Mas Gali, itu juga sudah diberikan caranya. Selanjutnya setelah dokumen diunggah dan pelamar yakin untuk melamar di formasi tersebut, maka teman-teman sudah masuk kepada resume dan kemudian submit. Pada saat itulah apa yang sudah diunggah dan sudah diisi oleh pelamar sudah tidak bisa lagi untuk diupdate. Kemudian akan lanjut pada proses verifikasi yang dilakukan oleh instansi. Kemudian nanti pelamar jika diumumkan bahwa yang bersangkutan lulus, selanjutnya teman-teman bisa cetak kartu ujian untuk melakukan ujian SKD untuk CPNS dan ujian SKT atau seleksi kompetensi untuk teman-teman P3K. Selanjutnya pengumuman kelulusan dan pemberkasan seperti itu. Untuk teman-teman di CPNS mungkin nanti ada, kalau di CPNS pasti agak berbeda ya, ada SKB. Kemudian untuk di teknis juga harap dipastikan teman-teman mengecek kembali apakah formasi yang dilamar itu membutuhkan SKT atau seleksi kompetensi tambahan. Jika teman-teman melamar di P3K teknis dan disyaratkan untuk mengikuti seleksi kompetensi tambahan, maka setelah melakukan seleksi pertama, teman-teman diumumkan lulus, maka teman-teman harus melanjutkan untuk mengikuti seleksi kompetensi tambahan yang diadakan oleh masing-masing instansi. Kemudian nanti jika sudah diumumkan hasilnya dan pengumumannya itu lulus, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk proses penetapan NIP. Demikian, Mbak.
Jadi, oh juga banyak nih ada pertanyaan, apakah calon pelamar perlu perlu buat akun baru? Karena kan banyak juga yang sudah mencoba berkali-kali ya. Jadi di tahun 2021, 2022 itu mereka sudah punya akun, tapi eh, apakah perlu nih buat akun baru? Oke, bisa dijawab? Untuk pelamar, seluruh pelamar maupun mungkin banyak yang bertanya tuh di teman-teman P3K Guru ya, karena kemarin aturannya memang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini seluruh pelamar harus membuat akun terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Bisa dicatat ya ini Sobat BKN, jadi seluruh pelamar itu harus membuat akun baru. Oke, ini ada juga nih pertanyaan, apa saja kategori pelamar? Bisa dijawab, Mbak? Kategori pelamar ya. Jadi di tahun ini kita lumayan gemuk ya formasinya. Ada 4 jenis pengadaan dari mulai CPNS, kemudian P3K Guru, P3K Nakes, dan P3K Teknis. Nah, untuk CPNS dan P3K itu memang secara peraturan dibagi kedua jenis kategori ya. Ada pelamar umum dan pelamar khusus. Namun untuk CPNS, pelamar khusus ini dibagi lagi menjadi disabilitas, kemudian putra-putri Papua, lulusan terbaik, diaspora, dan tenaga siber. Sedangkan untuk P3K, eh, P3K teknis dan nakes itu khususnya terdiri dari PHK 2 dan non-ASN. Sedangkan untuk P3K guru yang dimaksud khusus itu ada prioritas ex-PHK 2 dan non-ASN. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Indana. Jadi, Sobat BKN bisa disimak ya. Jadi, ada kategori pelamar yang sesuai dengan latar belakang Sobat BKN ini. Kemudian itu ada pertanyaan, ketentuan umum pelamar yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar. Apa itu ya, Mbak? Jadi ketentuan umum pelamar bisa sebenarnya sudah dijelaskan juga ya di buku petunjuk. Nanti teman-teman juga bisa membaca yang sudah disediakan di portalnya Mas Galih dan tim. Jadi yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melamar itu beberapa dokumen-dokumen seperti KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian eh, ijazah, transkrip. Kemudian jika dipersyaratkan di jabatan tersebut ada syarat sertifikat, maka juga harus diunggah. Seperti itu, Mbak. Mungkin menambahkan ya. Jadi untuk ketentuan umum pelamar itu ada di Permenpan. Nah, Permenpannya ini antara P3K dengan CPNS berbeda, jadi ada 2 Permenpan. Tapi ketentuan secara umumnya mungkin ada juga di FAQ bisa dibaca di sana, seperti tidak pernah dipidana gitu kan, 2 tahun atau lebih, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, TNI, Polri gitu kan. Terus tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian untuk pelamar CPNS itu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara. Sedangkan untuk P3K ditambahkan tidak berkedudukan sebagai calon P3K dan P3K aktif. Itu tidak menjadi anggota parpol, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani rohani, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi. Oke, makasih Mbak Indana dan Mbak Atim ya atas jawabannya. Kemudian ada juga nih pertanyaan, yaitu berapa batas usia yang bisa mendaftar seleksi CASN 2023? Karena ini kan namanya CASN ya, bukan CPNS saja, jadi ada P3K juga. Jadi bisa dijawab Mbak, ini batas usianya berapa? Ya, baik. Untuk CPNS, batas usianya 18 sampai dengan 35 tahun, sedangkan P3K
mulai dari 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi nanti mungkin bisa dicek di ketentuan masing-masing instansi karena batas usia maksimum ini bisa beragam sesuai dengan nanti yang di-set olehnya gitu ya. Oke, baik Sobat Bagian bisa catat ya ini batas usia untuk CPNS dan CPPK itu berbeda ya. Jadi untuk P3K itu batas usia pensiunnya pasti diperhatikan untuk formasi masing-masing yang akan dilamar nantinya. Oke, kemudian nah ini ada juga pertanyaan, apakah boleh Mbak melamar lebih dari satu jabatan? Tentu saja tidak boleh ya. Jadi pada setiap tahun anggaran seleksi, teman-teman hanya bisa melamar satu jabatan saja. Seperti itu. Mungkin banyak yang tanya, gimana kalau saya satu jabatan di instansi A dan instansi B? Nah, itu tidak bisa. Dan itu sudah divalidasi di sistem, jadi teman-teman tidak mungkin bisa mencoba hal tersebut. Oke, berarti satu akun itu harus melamar di satu jabatan saja ya Mbak? Oke. Kemudian, em, ini ada pertanyaan kaitannya dengan tadi formasi ya. Ada formasi umum, ada formasi khusus. Itu perbedaannya apa saja sih Mbak? Tadi udah saya singgung sedikit ya. Jadi untuk CPNS yang formasi umum itu berarti ya bisa dilamar oleh siapapun ya. Artinya memang kategori persyaratannya itu hanya disesuaikan dengan jabatan dan pendidikan, kemudian usia. Nah, kalau khusus, nanti khususnya ini dibagi lagi. Ada yang khusus disabilitas, artinya memang hanya penyandang disabilitas yang bisa melamar formasi tersebut. Kemudian putra-putri Papua ini juga nanti dibuktikan dengan surat seperti akte kelahiran gitu ya. Pokoknya terkait harus membuktikan yang bersangkutan sebagai putra-putri Papua. Kemudian ada lulusan terbaik, ini dari nilai apa? Dari ijazahnya, transkrip nilainya, nanti ada tulisan lulusan terbaik itu bisa mendaftar. Kemudian diaspora dan satu lagi tenaga siber. Itu untuk CPNS. Nah, untuk P3K ini juga sama, ada umum dan khusus. Nah, khususnya ini untuk P3K nakes dan teknis itu terdiri dari 2 ya. Jadi ada THK 2 dan non ASN. Jadi kalau tapi gini, kalau non ASN dia harus mendaftar di tempat bekerja saat ini. Jadi kalau misalnya saya sebagai non ASN di BKN terus mau daftar ke Kementerian Luar Negeri itu tidak bisa masuk kategori khusus. Jadi tetap harus itu kategorinya umum gitu ya. Jadi sekali lagi di aturannya disebutkan bahwa non ASN ini harus mendaftar sesuai tempat bekerja saat ini. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk P3K guru tadi khusus itu ada 3 prioritas. Ini adalah individu yang dalam database Dapodik sebagai prioritas. Prioritas itu apa? Yaitu peserta yang memenuhi NAB P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus sebelumnya. Kemudian ada XTHK 2. XTHK 2 itu adalah yang terdaftar di dalam database BKN dan non-ASN adalah guru non-ASN dari sekolah negeri. Kemudian untuk umum di P3K guru, yang pertama ada lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Dan yang kedua adalah guru yang terdaftar dalam Dapodik. Jadi agak beda kalau guru umumnya ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Harus yang terdaftar di dalam Dapodik atau yang lulusan PPG. Seperti itu Mbak.